Halo, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bimbingan belajar Wahyu Pintar. Oke, untuk materi kali ini yaitu tentang sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan secara garis besarnya yaitu bahwa di posisi kanan itu misalnya debit sama dengan di posisi carry atau kredit itu sama dengan total hasil akhirnya itu harus sama. Misalnya 10 juta, sebelah kanan sama dengan sebelah kiri juga 10 juta gitu guys. Maksudnya itu guys yang sistem pembukuan berpasangan guys secara garis besarnya guys. Oke, selanjutnya yaitu akuntansi, yaitu sebagai alat pencatatan. Akun-akun dalam buku besar terdiri dari akun real dan akun nominal. Akun real itu terdiri dari akun-akun aset, akun-akun kewajiban, dan akun-akun modal. Akun-akun real itu berarti akun yang ada di dalam neraca, sedangkan akun nominal yaitu akun-akun pendapatan dan akun-akun beban itu masuk ke dalam akun laporan laba rugi. Oke, kita lanjut guys. Untuk pembagian akun itu biasanya kita berpedoman pada dasarnya dulu aja. Untuk saya nulis di papan tulis ini bisa kelihatan nggak ya? Untuk akun yang itu ada aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya. Bisa kelihatan dari situ nggak? Aktiva A ini adalah aset atau aktiva atau aset. Sedangkan H ini adalah hutang. M adalah modal usaha. Ini P pendapatan. B ini biaya. Dasarnya kalau untuk pencatatan dalam penjurnalan nanti kita bahas ke penjurnalan sekalian. Untuk aktiva, untuk saldo normal aktiva itu adalah saldo normalnya ada di sebelah debit. Saldo normal. Saldo normal itu aktiva itu sebelah debit. Jadi hutang itu ada di sebelah kredit. Modal ada sebelah kredit, pendapatan ada sebelah kredit. Ini adalah debit. Gini aja secara sorry ya, gambarnya kurang jelas ya. Jadi untuk saldo normal aktiva sama dengan biaya ini adalah debit. Gini aja. Untuk hutang modal pendapatan adalah kredit. Saldo normalnya. Begitu nanti ada transaksi, kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Gini aja. Saya bahas dulu. Misalnya aktiva itu bertambah, maka posisinya ada di debit. Jika hutang bertambah, maka ada di kredit. Modal bertambah ada di kredit. Pendapatan bertambah ada di kredit. Sedangkan biaya bertambah itu ada di posisi debit. Untuk mempelajari tentang akuntansi itu dasarnya ini dulu, aturan debit kredit. Itu bisa dikatakan dengan aturan debit kredit. Misalnya ada transaksi contoh soal Andi menyetorkan uang ini langsung ke penjurnalnya aja. Itu saldo normalnya di debit, ini udah jelas. Sedangkan
ini kas bisa berubah menjadi kredit jika kasnya berkurang. Jika hutang bertambah maka di debit kredit. Jika hutang berkurang maka posisinya di debit nanti. Modal bertambah ada di kredit. Jika modal berkurang maka di debit. Dan seterusnya. Sekarang kita contoh ke soal. Andi menyetorkan milik pribadinya sebagai setoran modal sebesar 15 juta. Modal awal berarti. Modal awal. Gini aja kasusnya. Pada tanggal 1 November 2010, Andi mendirikan sebuah perusahaan servis komputer yang diberi nama Andi Service Komputer. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan November 2010. Pada tanggal 1 November, Tuan Andi mendirikan sebuah perusahaan servis komputer yang dinamakan Andi Service Komputer. Berikut adalah transaksi-transaksinya. Jadi, nomor 1. Contoh soal nomor 1. Andi menyetorkan uang milik pribadinya sebagai setoran modal sebesar 15 juta. Jadi Tuan Andi perlu diketahui bahwa untuk akun atau pembukuan pribadi sama dengan perusahaan itu adalah sebuah pembukuan yang terpisah, tidak bisa digabungkan gitu. Yang pertama adalah Tuan Andi menyetorkan uang milik pribadinya sebagai setoran modal 15 juta. Dan Tuan Andi menyetorkan uang pribadinya 15 juta. Berarti uang ini udah milik perusahaan gitu. Jadi menyetorkan uang pribadinya sebesar 15 juta. Maka jurnalnya ini saya jurnal seperti ini karena untuk pembelajaran aja, untuk latihan aja. Kalau nanti kita udah bener-bener belajar, nanti formatnya nggak akan seperti ini gitu aja ya. Yang penting tahu dulu mempraktekkan debit dan kreditnya dulu. Tuan Andi menyetorkan uang pribadi sebesar 15 juta. Jadi kas di sini kas modal awal sebesar 15 juta. Ya. Yang jadi pertanyaan, Tuan Andi menyetor uang milik pribadinya sebagai setoran modal sebesar 15 juta. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena posisinya adalah modal bertambah sebelah kredit, benar. Kas bertambah di sebelah debit. Oke. Dari sini udah cukup paham. Jadi posisi di sini itu adalah modal bertambah, kas bertambah. Jadi cocokkan sebagai rumusan di aturan debit kreditnya itu cocok. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu dibeli sebidang tanah secara tunai seharga 10 juta. Dari usaha itu dia membeli sebuah tanah secara tunai sebesar 10 juta. Maka jurnalnya adalah kas tanah kas berapa itu? 10 juta. Oke. Pertanyaan yang kedua, dibeli sebidang tanah secara tunai seharga 10 juta. Kenapa bisa tanah? Kenapa debitnya itu adalah tanah? Karena tanah itu adalah sebagai aktiva, masuk ke aktiva. Nanti maksudnya itu sebagai aktiva tetap, aset tetap. Aset tetap tanah bertambah di sebelah debit. Karena uangnya yang dipakai itu berkurang, kas yang dipakai karena berkurang untuk membeli tanah 10 juta, maka kasnya berkurang di sebelah kredit nih. Kembali lagi, aktiva atau kas ini nanti akan dijabarkan banyak lagi.
ada kas, aktiva itu berupa kas, persediaan, ada piutang, aktiva, aset. Kas yang berkurang 10 juta. Oke, dari sini udah paham ya guys. Yang ketiga, dibeli perlengkapan komputer secara kredit dengan harga 1.350.000. Dibeli perlengkapan komputer secara kredit. Dibeli komputer. Oh gini. Dibeli perlengkapan komputer secara kredit seharga 1.350.000. Komputer secara kredit, jadi maksudnya adalah aktiva lagi, aktiva atau komputer debit 1.350.000. Hutang 1.350.000. Ya, jurnal yang kedua, saya ulang lagi, dibeli perlengkapan komputer secara kredit seharga 1.350. Di sini maksudnya perlengkapan komputer itu untuk operasional perusahaan ya guys. Oh, jadi kan kalau misalnya operasional perusahaan itu kan membutuhkan komputer lah. Karena perusahaan itu baru berdiri, maka membutuhkan komputer. Jadi pembelian itu secara hutang, secara kredit. Maka dari sini adalah aktiva atau aset bertambah, aktiva bertambah 1.350.000. Kreditnya karena kredit, maka hutang perusahaan usaha itu menjadi 1.350.000. Jadi dari transaksi ketiga ini itu belum mengeluarkan kas, belum mengeluarkan uang sama sekali. Yang keempat, diperbaiki komputer secara oleh ini dulu. Diperbaiki komputer untuk seorang pelanggan dan diterima tunai jasa perbaikan seharga 4 juta. Kan jasa. Dari sini udah dijelaskan bahwa Andi mendirikan sebuah servis komputer. Servis komputer seharga 4 juta. Jadi ini. Jadi jurnalnya adalah diperbaiki komputer untuk seorang pelanggan dan diterima secara tunai jasa perbaikan tersebut. Pendapatan jasa. Jadi di sini ada menerima uang kas. Pendapatan jasa. Saya ulangi lagi, nomor 4, diperbaiki komputer untuk seorang pelanggan dan diterima secara tunai jasa perbaikan seharga 4 juta. Jadi terima, ada seorang pelanggan memperbaiki sebuah komputernya, ternyata berhasil, terus setelah itu dia mendapatkan fee, mendapatkan upah dari jasa perbaikan komputer itu. Maka kas kita bertambah 4 juta, terus pendapatan jasa 4 juta. Dari sini kita terapkan lagi, kas bertambah di aktiva debit, kas bertambah di debit.
sedangkan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya yang kelima, dibayar beban-beban sebagai berikut: gaji 2.125.000, beban sewa 800.000, beban listrik 450.000, beban macam-macam 275. Nomor 5 ini mungkin dibayarkan beban gaji, biaya gaji, biaya sewa, biaya listrik, macam-macam biaya. Di sini nanti beban gaji berapa ini guys? 2.100.000. Biaya listrik 450. Sorry guys, nggak ada kalkulator ya guys. Kita totalin dulu guys. Rp3.600.000. Jadi di sini 3.600.000. Ya. Jadi gini guys. Saya ulangin lagi. Dibayar beban-beban seperti biaya gaji dibayarkan, muncul biaya 2.125.000, beban sewa 800.000, biaya listrik 450, macam-macam biaya 275.000, terus setelah itu kas. Jadi untuk nomor 5 ini adalah pengeluaran biaya operasional perusahaan. Biasanya ini dibayarkan di akhir bulan.
ada biaya gaji, ada biaya sewa, ada biaya listrik, ada macam-macam biaya. Dan ini biaya-biaya ini adalah mengeluarkan kas. Biaya-biaya debit, kas, kredit 360. Nah, sekarang kita lihat aktiva. Kas berkurang atau aktiva berkurang sebelah kredit. Aktiva atau kas berkurang sebelah kredit, sedangkan biaya bertambah sebelah debit. Oke, lanjut lagi. Nomor 6. Sambil duduk aja yang mudah. Diselesaikan perbaikan komputer untuk seorang pelanggan yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Jadi ada seorang pelanggan, dia itu melakukan perbaikan komputer, tapi begitu komputer itu udah selesai, dia itu bayarnya secara kredit, nyicil, mungkin gitu. Jadi jurnalnya adalah pendapat ya. Jadi jurnalnya adalah piutang usaha di sini adalah persediaan pendapatan jasa 3.500.000. Oke. Mungkin ya jadi pertanyaan, kenapa ya dia menyelesaikan sebuah pekerjaan tapi bayarnya nanti dulu. Jadi di perusahaan itu jurnalnya gini, piutang usaha 3.500.000, piutang itu adalah masuk ke aktiva. Aktiva bertambah di sebelah debit, sedangkan pendapatan jasa bertambah sebelah kredit. Oke, benar. Piutangnya 3.500.000, pendapatan jasa 3.500.000. Mungkin ada yang bertanya gini, kenapa dari kasusnya nomor 4 dan nomor 6 ini sama aja pendapatan jasa? Kenapa sudah diakui sebagai omset atau pendapatan jasa? Jadi ada yang mungkin ada yang menanyakan, perusahaan kan belum menerima kas, kenapa udah diakui sebagai pendapatan, sebagai pemasukan atau omset? Jadi itu ada sebuah sistem di akuntansi, itu ada sistem accrual dan sistem cash basic. Sistem cash basic yaitu pendapatan diakui jika perusahaan itu menerima uang cash. Sedangkan pengertian accrual yaitu perusahaan sudah mengakui sebagai pendapatan, perusahaan sudah mengakui sebagai pendapatan walaupun belum menerima uang cash gitu. Itu adalah sistem accrual. Jadi kalau di sini itu pendapatan jasa sudah diakui, terus dia menerima kas 4 juta, sedangkan di sini piutang usaha 3.500.000, pendapatan jasa 3.500.000. Jadi walaupun belum menerima uang cash atau dalam bentuk piutang, tapi itu sudah diakui sebagai pendapatan atau omset perusahaan. Kita perlu penjelasan menyinggung masalah akun ini. Kenapa ada akun piutang dan akun hutang? Akun piutang itu gini,
Sebenarnya kalau dalam mengerjakan sebuah akuntansi biasanya itu ada dari sisi gini. Andi mendirikan sebuah perusahaan tanggal 1 November 2010. Andi mendirikan sebuah perusahaan servis komputer yang dinamakan Andi Service Komputer. Andi Service Komputer. Ya. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan November 2010. Jadi dalam soal itu misalnya Andi yang mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Andi Service Komputer. Jadi yang mengerjakan itu seolah-olah dari kasus itu adalah perusahaan itu milik saya. Milik saya yang mengerjakan, karena saya yang mengerjakan jadi seolah-olah perusahaan itu milik saya, transaksi saya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa itu hutang? Apa bedanya hutang sama piutang? Kalau piutang ini customer atau orang lain, customer pelanggan itu hutang ke kita. Dia belum bayar, kita udah mengerjakan jasa dia perbaikan komputer, tapi dia belum membayar uang ke kita. Itu namanya piutang. Sedangkan hutang, kita misalnya membeli atau Andi Service Komputer membeli komputer secara kredit atau apa, tapi kredit dalam artian perusahaan saya itu belum membayar ke supplier, belum membayar ke toko komputer, itu namanya hutang. Mohon jangan salah persepsi, jangan salah penafsiran antara hutang dan piutang gitu. Oke, dari sini dulu udah cukup jelas atau masih bingung guys? Ini adalah aturan debit kredit sebagai dasar untuk mengerjakan laporan keuangan. Perlu kita ketahui bahwa dasar dalam pembuatan laporan itu ada terdiri dari bukti transaksi. Awalnya dalam siklus akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti transaksi itu bisa juga dengan dikatakan bisa juga invoice, bisa juga kwitansi, bisa dengan bond kontan. Itu adalah sebuah bukti transaksi. Jika tidak ada bukti transaksi, maka transaksi itu tidak diakuin. Jadi kita udah kalau dalam siklus akuntansi itu kan kita udah ke tahap jurnal. Sebenarnya ini adalah jurnal namanya. Posisi di debit sama dengan di kredit sama angkanya. Jadi siklus pertama yaitu bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal, diposting ke dalam buku besar. Ini udah masuk ke jurnal sebenarnya. Oke, dari sini apakah ada yang belum paham guys? Perlu kita ketahui memang kadang kalau mempelajari tentang debit kredit kenapa bisa bertambah, kenapa bisa berkurang itu memang susah awal-awalnya, butuh analisa yang kadang itu kita mempelajarinya itu juga nggak bisa langsung nyambung gitu. Kenapa kas, kenapa hutang, kenapa piutang gitu. Oke, saya kasih waktu 2 menit guys untuk bertanya guys. Oke, saya tunggu guys.
Oke, saya lanjutkan ke bab selanjutnya yaitu jurnal dan posting, yaitu di bab 3. Oke, saya anggap sudah jelas ya guys tentang aturan debit kredit ini ya guys. Sekarang saya akan hapus guys. Jurnal. Kalian mungkin bertanya, dari siklus akuntansi yaitu adalah pertama adalah bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal. Jadi semua bukti transaksi, misalnya bon nota dalam bentuk pengeluaran, penerimaan kas, itu aja catat ke dalam jurnal. Jurnal di sini kita pelajarin adalah jurnal umum dulu. Jadi arti dari jurnal umum adalah semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan perusahaan itu dicatat ke dalam jurnal. Nanti kalau misalnya kita udah lebih dalam lagi, nanti akan ada jurnal penerimaan kas. Itu adalah sendiri lagi. Kalau dalam teori akuntansi, jurnal penerimaan kas itu kolomnya sendiri-sendiri. Ada yang membedakan adalah kolom-kolomnya. Tapi kalau dalam jurnal penerimaan kas dalam sebuah perusahaan yang menggunakan sistem manual atau Excel, itu yang membedakan ini mana ini jurnal penerimaan kas, mana ini jurnal pengeluaran kas, mana jurnal pembelian, mana jurnal memorial. Itu adalah mana itu jurnal penyesuaian, maksudnya itu yang membedakan cuma kodenya aja. Sebenarnya sih kolom-kolomnya sama kalau dalam dunia kerja ya. Kalau di dalam dunia akuntansi itu ada kolomnya yang berbeda. Nanti juga ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang berhubungan dengan pemasukan atau penerimaan kas atau uang masuk perusahaan. Itu adalah jurnal penerimaan kas, nanti akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Sedangkan jurnal pengeluaran kas yaitu jurnal yang berhubungan dengan uang keluar. Jika perusahaan mengeluarkan uang cash atau uang keluar itu akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu jurnal tadi penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian. Bentar, saya catat dulu ya guys. Jurnal pembelian yaitu jurnal yang untuk mencatat pembelian secara kredit. Bedanya nanti juga kolom-kolomnya berbeda. Jadi jika perusahaan itu membeli, dalam artian di sini adalah perusahaan dagang ya guys. Jika perusahaan itu membeli barang secara kredit ke dalam supplier, maka akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Selanjutnya yaitu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat sebuah transaksi penjualan kredit. Jadi kalau misalnya ada penjualan kredit, itu akan masuk ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya yaitu ada jurnal memorial atau jurnal umum. Kalau dalam bahasa kerja itu jurnal memorial. Jurnal umum yaitu jurnal untuk mencatat di luar dari keempat jurnal tadi. Itu masuk ke jurnal umum. Jurnal umum biasanya isinya adalah jurnal tentang retur pembelian, retur penjualan. Terus setelah itu ada penyesuaian, jurnal penyesuaian. Penyesuaian itu terdiri dari penyesuaian
penyesuaian tentang aktiva, penyesuaian tentang biaya gaji, biaya yang lain gitu. Oke, lanjut lagi, kembali lagi ke pengertian jurnal, guys. Jurnal adalah untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah perusahaan. Oke, pengertiannya seperti itu, guys. Selanjutnya kolom untuk jurnal adalah seperti ini. Jurnal tanggal ada tanggal, ada keterangan, ada ref, jumlah, kolomnya adalah seperti ini, guys. Oh, ini untuk tanggal, misalnya tanggal 1 Maret, periode Maret. Tanggal 1 misalnya seperti tadi, Tuan Amir menyetorkan modal ini hanya nih, kas modal dan 15 juta. Seperti ini ya, guys. Kolomnya seperti ini, kas posisinya di debit 15 juta, modal posisi kredit sebagai setoran modal Amin. Yang kedua yaitu ya ini, guys, posisinya format jurnal secara umum, secara bagus seperti ini, guys. Tapi kalau untuk belajar aja itu seperti ini, guys. Untuk belajar aja biar nggak perlu kolom-kolom itu, misalnya mempercepat waktu itu bisa. Kalau misalnya nanti ujian atau apa, kita kan bahas nanti kan juga ada soal-soal ujian ya. Itu cukup pakai ini enggak? Oke, selanjutnya kita ke buku besar. Dari jurnal ini kita posting ke buku besar. Formatnya seperti ini.
referensi jumlah tanggal keterangan ref dari kolom di sini itu sebenarnya kok mungkin ada yang bertanya-tanya ya, lah ini kok sama, ini ke tanggal keterangan referensi jumlah tanggal keterangan referensi jumlah kok sama, nggak ada bedanya, apa kelebihan kolom, pertanyaannya kan gitu. Ini sebenarnya nggak ini guys, ada maksudnya, ini maksudnya di posisi debit, ini di posisi kredit gitu guys maksudnya. Oke, selanjutnya kita ambil contoh satu. Ini buku besar dalam artian kas ya, dalam buku besar kas atau rekening kas. Ini guys, kolomnya seperti ini, transaksi jurnalnya seperti ini. Ini kan campur guys, dalam satu kolom ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah ini dari kolom di sini kita masukin ke sini, ya kan campuran guys, campuran semuanya kan. Nah fungsi buku besar saya jelasin lagi coba. Buku besar, pengertian buku besar. Posting ke dalam buku besar, kita di posting adalah memindahkan, posting itu adalah bagian dari kerja buku besar, tugasnya buku besar. Proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang ini, memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam bentuk jurnal ke buku besar disebut posting. Proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke buku besar disebut posting, yaitu memindahkan angka-angka yang tercantum dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit suatu akun dan memindahkan angka-angka yang terdapat dalam kolom kredit jurnal ke dalam posisi kredit. Jadi posisi kredit ini dipindahin ke posisi kredit, posisi debit dipindahin ke posisi debit. Yang di sini kas, kita akan ringkas. Kas itu akunnya mana aja nih? Kas di nomor 1 misalnya, tanggal 1 kas. Ini ada tulisan referensi itu adalah sebagai penandaan jurnal. Ini maksudnya JU. Kita kasih ini kan jurnal umum. Jadi di sini tulisin JU nomor 1. Ini tanggalnya, kita kira-kira sendiri ya, tanggal Maret, bisa tanggal 1 Maret. Jurnal umum 1, akun kas nomor 1 berarti tanggal 1 ada di posisi debit 15. Sedangkan kas tanggal nomor 2 itu ada di posisi kredit berarti 10 juta. JU2 kredit 10 juta. Sedangkan kas lagi itu di JU1, JU2, JU3, JU4, JU4. JU4
jurnal umum nomor 4 itu kan 4 juta, terus jurnal umum nomor 5 JU5 itu ada kasnya 36 JU. Terus ya udah, selanjutnya gini ya, dari sini nanti akan kita total ini 13 juta 600.000, berarti ada 19 juta. Dan kita total antara kas masuk, kas posisi debit 19 juta, kas posisi kredit 13.600.000. Kita kurangin dari kredit ini, dikurangin ini berapa itu? Ini guys, saldo akhir kas itu adalah 5.400.000. Jadi misalnya dalam transaksi 1 bulan ada penerimaan kas 19 juta, terus ada pengeluaran kas 13.600.000. Sisa uang kasnya itu berapa? Maksudnya gitu. Ada pemasukan kas 19 juta, ternyata juga kita keluarin kas 13.600.000, ternyata sisa uang cash itu berapa? Sisa uang itu berapa? Ternyata sisanya 5.400.000. Inilah yang dinamakan dengan buku besar. Ini namanya adalah pemostingan. Di sini kalau misalnya dilanjutkan lagi nanti ada buku besar tanah, buku besar pendapatan jasa, buku besar biaya gaji, buku besar biaya sewa, buku besar biaya listrik. Ini adalah salah satu contoh dari pemostingan buku besar dan jurnal. Oke guys, ada yang ditanyakan guys? Kalau ada yang ditanyakan bisa di like dan komentar di kolom komentar. Oke, sekian guys. Itu adalah penjelasan dari bab 2 dan bab 3 tentang jurnal dan buku besar. Tadinya adalah kita membahas tentang aturan debit kredit, terus kita lanjutkan lagi karena masih ada waktu panjang, kita lanjutkan dengan penjurnalan, kita lanjutkan dengan buku besar. Oke. Tutorial atau pembahasan kali ini cukup selesai ya guys. Ditunggu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.